warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Dewi dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi turunan dalam mata pelajaran matematika wajib. Jika usah lama-lama, kita langsung aja, let's check it out. Dalam materi turunan kali ini, kita akan menjelaskan pertama mengenai apa itu turunan. Turunan merupakan laju perubahan yang memiliki beberapa notasi. Pada dasarnya, notasi tersebut memiliki arti yang sama, namun penulisannya saja yang berbeda. Apa aja sih notasi dari turunan itu? Yang pertama di sini ada f aksen x, kemudian ada y aksen, dan yang ketiga ada dy per dx. Ketiga notasi ini memiliki arti yang sama, yaitu turunan dari persamaan sebelumnya. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau nanti ketemu dari salah satu dari ketiga notasi ini, karena semua artinya itu sama, artinya adalah turunan pertama dari persamaan yang sebelumnya. Kemudian dalam materi turunan kali ini kita akan bahas apa aja sih? Kita akan bahas mengenai rumus-rumus turunan aljabar. Rumus-rumus turunan aljabar yang akan kita bahas ada 3 poin. Poin yang pertama adalah rumus dasar, poin yang kedua adalah rumus perkalian, dan yang ketiga adalah rumus pembagian. Sekarang kita akan masuk ke poin pertama dari materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah rumus dasar turunan. Kita mengetahui bahwa jika fx sama dengan ax pangkat n, maka rumus turunannya atau f aksen x-nya sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Jadi n yang dipangkat ini maju ke depan, kemudian dikali a dikali x pangkat n min 1. Sebelum kita masuk ke contoh penggunaan dari rumus dasar turunan ini, saya ingin membahas beberapa materi-materi awal atau materi basic dari pembelajaran suku aljabar. Nah, yang pertama adalah jika kita melihat ada 2x pangkat 2, maka 2 di sini adalah a atau koefisien dan pangkat yang di atas ini adalah n. Kemudian, jika kita ada 2x itu bukan berarti dia tidak memiliki pangkat, tapi 2x pangkat 1. Yang kita sudah ketahui bahwa pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nggak perlu ditulis, jadi nggak apa-apa, langsung aja ditulis 2x seperti ini tanpa pangkat. Kemudian jika ada angka 2 saja, apakah dia tidak memiliki x, tidak memiliki pangkat? Tidak, dia punya, tapi bentuknya seperti ini, 2x pangkat 0. Segala sesuatu yang memiliki pangkat 0 bernilai 1, sehingga 2 dikali x pangkat 0 sama seperti 2 dikali 1, yang sama dengan adalah 2. Jadi dari 3 ini, kita sudah bisa melanjutkan kepada contoh atau materi-materi yang selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh penggunaan dari rumus dasar turunan. Di sini ada 2 soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kita lihat soal nomor 1. Di sini ada fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 5. Kita masukkan seperti rumus dasar yang ada di kotak ini. Dari 3 maju ke depan, kemudian 5 dikali x pangkat 3 dikurang 1 ditambah pangkat 1 ya. 1 dikali 2 dikali x pangkat 1 min 1 ditambah pangkat 0, berarti 0 dikali 5. Jadi fx sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 2. Karena x-nya di sini x sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 5 sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis, hasilnya adalah 15x pangkat 2 ditambah 2. Jadi turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 2. Sekarang kita akan lihat ke soal nomor 2. Masukkan lagi seperti rumus tadi, 2-nya maju ke depan, 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 dikali 5 x pangkat 1 kurang 1 ditambah 0 dikali 3. Berarti sama dengan 4 x pangkat 1 ditambah 5 tambah 0. Jadi 4x tambah 5. Nah, di sini kita mengetahui bahwa turunan dari y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 4x tambah 5. Nah, kurang lebih seperti ini contoh penggunaan dari rumus dasar turunan. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, itu adalah rumus perkalian pada turunan. Di sini kita mengetahui jika y sama dengan u dikali v,
maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi di sini kita punya 4 fokus, yaitu adalah U dan U aksen, juga V dan V aksen. Sini jangan sampai terbalik penempatannya. Jadi U aksen ketemu sama V, kemudian U biasa ketemu dengan V aksen. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada contoh dari penggunaan rumus perkalian pada turunan. Sini ada satu soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Y sama dengan 3x tambah 5 dikali 2x min 7. Di sini kita tahu bahwa kita akan namakan 3x plus 5 sebagai U dan 2x min 7 sebagai V. Sekarang kita cari berapa U aksennya dan berapa V aksennya. U aksen dari 3x plus 5 sama dengan 3. Dan V aksen dari 2x min 7 adalah 2. Sekarang kita masukkan kepada rumus yang di atas ini. Y aksen sama dengan U aksen, yaitu adalah 3 dikali V 2x min 7 ditambah U biasa 3x plus 5 dikali V aksen, itu adalah 2. Kita kalikan terlebih dahulu satu persatu dari tiap ruasnya. 3 dikali 2x, 6x, 3 dikali min 7 adalah min 21. Ditambah, ini kita tutup kurung dulu. 3x dikali 2 adalah 6x, 5 dikali 2, 10. Jadi sama dengan 6x dikurang 21 ditambah 6x ditambah 10. Sama dengan, kita jumlahkan berdasarkan variabelnya. Yang ada variabel x-nya ditambahkan dengan variabel x-nya. Berarti 6x ditambah 6x sama dengan 12x, kemudian min 21 ditambah 10. Berarti berkurang kan? Karena lebih besar negatif, berarti hasilnya juga negatif. 21 dikurang 10 sama dengan 11. Jadi, turunan dari Y sama dengan 3x plus 5 dikali 2x min 7 adalah 12x min 11. Sekarang kita sudah masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga mengenai rumus pembagian pada turunan. Rumus pembagian pada turunan, jika Y sama dengan U dibagi V, maka Y aksen atau turunannya sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Kalau tadi di perkalian itu ditambah, sementara di pembagian itu dikurang dan dibagi lagi dengan V kuadrat. Setelah kita mempelajari rumus pembagian pada turunan, sekarang kita akan praktekannya pada contoh soal berikut ini. Ini ada satu contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Sini contoh soalnya. Y sama dengan 2x dikurang 7 dibagi 3x ditambah 5. Pertama kita namakan dulu 2x min 7 sebagai U dan 3x plus 5 sebagai V. Kemudian kita tentukan U aksennya juga V aksennya. U aksen min 7 sama dengan 2, sementara V aksen dari 3x plus 5 sama dengan 3. Setelah kita tahu bahwa ada komponen-komponen di sini, kita akan masukkan kepada rumus yang ada di kotak sebelah sini. Langsung masukkan saja. U aksen 2 dikali V 3x plus 5 dikurang U 2x min 7 dikali V aksen itu 3. Kasih kurung. Dibagi, jangan lupa dibagi V kuadrat. Berarti 3x plus 5 kuadrat. Sama dengan, kita kalikan satu per satu. 2 dikali 3x sama dengan 6x, 2 dikali 5 sama dengan 10, 6x plus 10, dikurang 2x dikali 3, 6x, min 7 dikali 3 sama dengan min 21, dibagi 3x plus 5 pangkat 2. Sama dengan, sekarang kita buka kurung-kurungnya, 6x tambah 10 dikurang 6x ditambah 21 dibagi 3x plus 5 pangkat 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan berdasarkan variabel-variabelnya. 6x dikurang 6x
Jadi habis 0, 10 ditambah 21 jadi 31 per 3x ditambah 5 pangkat 2. Boleh ditulis sampai seperti ini, atau boleh juga kita jabarkan lagi menjadi 31 per 3x plus 5 dikali 3x plus 5. Seperti ini. Sama dengan 31 dibagi. Bikin kali pelangi dulu. 3x dikali 3x, 9x kuadrat. 3x dikali 5 plus 15x plus 15x plus 25 jadi 9x kuadrat plus 30x tambah 25. Ini ya. Berarti hasil akhirnya adalah 31 dibagi 9x kuadrat tambah 30x tambah 25. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa hasil turunan dari Y sama dengan 2x min 7 dibagi 3x plus 5 adalah 31 dibagi 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Tadi itu adalah 3 poin penting dari materi kita hari ini, yaitu rumus-rumus turunan aljabar. Sekarang kita akan review kembali rumus-rumus yang tadi telah kita pelajari. Yang pertama ada rumus dasar, yaitu f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n-1. Yang kedua ada rumus perkalian, yaitu y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kemudian yang ketiga ada rumus pembagian, yaitu y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Jadi sebenarnya di sini ada kesamaan antara rumus perkalian dan juga rumus pembagian. Nih, di sini kalian bisa lihat bahwa perbedaannya adalah di perkalian menggunakan tanda tambah, sementara di pembagian menggunakan tanda kurang. Dan di pembagian juga terakhirnya dibagi lagi dengan v kuadrat. Jadi itu aja, mudah banget kan caranya. Semoga materi yang udah kita pelajarin hari ini bisa berguna buat kita semua. Apabila ada kesalahan,